Oke, shalom semuanya. Apa kabar yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman semua berada. Puji syukur pada Tuhan karena pada malam hari ini kita semua boleh diizinkan untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus senantiasa baik, Dia memelihara kita semua walaupun di tengah pandemi ini, tapi kita boleh diizinkan untuk tetap bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari saya ajak teman-teman semua untuk melupakan sejenak setiap persoalan, permasalahan. Kita memfokuskan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, dengan nyanyian sorak-sorai. Segenap hati kita nyatakan, kita menaikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, katakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Segenap hati katakan lebih dahsyat. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Kita bersuka, ku bersuka sebab Dia girakanku. Kita berputar buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah izinkan kami semua untuk berkumpul. Mari, sebelum kita mulai acara persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita mau angkat tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini Engkau izinkan kami tetap bersekutu di dalam Engkau. Engkau izinkan kami Tuhan di tengah pandemi ini untuk tetap bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Engkau dan beroleh sukacita ini. Ya Tuhan Yesus, sungguh tiada henti kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Juga untuk setiap pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk boleh melingkupi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami boleh senantiasa memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan boleh merasakan sukacita surga, boleh hadir dalam hati kami, dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, Engkau lihat kedalaman hati kami yang penuh dengan ungkap syukur Tuhan. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi ungkap syukur kami yang begitu dalam untuk setiap pemeliharaan. Segenap hati kami ingin menyatakan Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Kau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai
sebagai Bapa yang sangat baik. Nah, Tuhan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Segenap hati kami nyatakan sekali lagi, Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai busa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Dahsyat kemuliaan-Mu Tuhan, kami nyatakan ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Oh Yesus, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau ku cinta. Kebaikan Tuhan. Yang mau puji-puji Tuhan, angkat tangannya ke atas. Saya yakin dan percaya malam hari ini saudara-saudari semua, teman-teman semua, kita siap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan setiap tangan boleh terangkat pada malam hari ini. Kita mau nyatakan, kita mengatakan serukan haleluya. Kita mengibarkan panji Tuhan di tengah-tengah kita.
Segenap hati kita nyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Segenap hati kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak mau kalahkan, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita mau bangkit Tuhan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkan panji Tuhan, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Yeay, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Kita semua diberi kuasa dalam Tuhan. Amin. Bahwa sungguh besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah lelah memuji dan memuliakan Tuhan. Segenap hati katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau diberi kuasa dan raja mulia, taklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berilah sore waktu kemuliaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena pada malam hari ini Dia berikan sukacita yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, pada malam hari ini sungguh layak dan pantas kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh layak dan pantas kita untuk menyembah Tuhan di dalam setiap kekhawatiran kita, di dalam setiap kelemahan kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau lihat pada malam hari ini anak-anak-Mu berkumpul, walaupun dengan di rumah masing-masing, tapi kami bersatu hati, bersatu jiwa untuk menyembah Engkau. Engkau lihat kedalaman hati kami yang begitu merindukan Engkau, begitu rindu kehadiran-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau juru selamat kami, dan kami percaya
Engkaulah yang layak kami puja, Engkaulah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, saya percaya Engkau setia. Tuhan, Kau setia padaku. Kau yang ku pegang, amin, yang ku pegang. Hanya janji-Mu Tuhan, hanya janji-Mu, amin. Ku percayakan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kami sembah tinggi lagi Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, tak ditinggalkan, tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, segenap hati kami, segenap hati kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan Sahabat kami, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku.
Terima kasih Tuhan buat saat indah ini, saat hening di mana Engkau mau jamah kami. Setiap pribadi yang pada malam hari ini ku bersekutu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh melingkupi kami, mensejahterakan kami, membahagiakan kami Tuhan. Kiranya Tuhan pada malam hari ini acara ini boleh berlanjut. Kau berkati Ko Stefanus yang akan membawakan renungannya. Kiranya Tuhan apa yang boleh keluar daripadanya sungguh itu berasal daripada Engkau dan boleh mengena dalam setiap pribadi kami. Dan kiranya benih firman yang ditanam ini boleh bertumbuh subur dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah firman ini boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami, setiap pribadi kami. Berikan kami hati sebagai seorang hamba, hati sebagai seorang murid-Mu, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam buat teman-teman PDKK Yesus Gembala yang Baik di Bali. Dan mungkin ada teman-teman yang lain juga mendengarkan online pujian penyembahan pada malam hari ini. Saya bersyukur kalau saya boleh melayani di tempat ini dengan cara yang berbeda, mungkin dengan cara online. Tapi saya percaya bahwa setiap ada hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya juga percaya malam hari ini Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Saudara, malam hari ini kita akan berbicara sebuah tema. Kita akan belajar sebuah tema tentang berkat. Tapi ini bukan sembarang berkat, saudara. Kita akan bicara mengenai apa itu berkat sejati, seperti apa berkat sejati, dan bagaimana kita mendapatkan berkat sejati itu. Saudara, mungkin kalau saya bertanya pada teman-teman semua yang ada di rumah atau yang mendengarkan, mengikuti acara online hari ini, kalau ditanya apa itu berkat, sebagian besar pada kita mungkin yang akan terlintas dalam pikiran kita adalah berkat itu adalah sesuatu yang mengenakkan. Mungkin itu bisa jadi berkat keuangan. Oh, puji Tuhan, perusahaan saya masih menggaji saya secara full. Perusahaan saya mendapatkan keuntungan. Usaha saya mendapatkan keuntungan. Omset bulan ini bisa mencapai target. Mungkin bisa jadi berkat rumah. Puji Tuhan, rumah yang saya idam-idamkan saya dapatkan. Sepeda motor yang saya inginkan saya dapatkan. Saya bisa cicil, saya bisa beli. Mobil yang saya inginkan akhirnya ketemu. Saya cari di mana-mana, sudah last one, ternyata ada. Itu mungkin bagi kita berkat.
Berkat mungkin bisa jadi dengan pendidikan. Dapatkan pendidikan, saya bersyukur hari ini Tuhan berkati saya bisa diterima di sebuah universitas ini, di sekolah ini. Atau mungkin bersyukur saya bisa lulus. Tahun ini mungkin orang bilang, oh saya dapat berkat. Bagi anak-anak yang UNAS tahun ini, saya mendapatkan berkat. Apa itu berkatnya? Gak pakai UNAS bisa lulus. Saudara, banyak kita mengonotasikan berkat sebagai sesuatu yang kita dapatkan, itu hal yang menggembirakan, hal yang berlebih. Tapi apakah itu benar berkat yang Tuhan inginkan? Apakah itu berkat sesungguhnya? Apa itu berkat sejati? Saudara, kita akan baca terlebih dahulu saudara dalam sebuah ayat di dalam Matius 6 bab yang ayat yang ke-9 sampai dengan ke-13. Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat yang ke-11 perhatikan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, kalau kita lihat saudara dalam Matius 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kalau kita bertanya kata-kata secukupnya, apakah itu menjadi berkat? Kalau kita bisa makan yang pas, kalau kita bisa mau pergi ada kendaraan yang tidak mogok, apakah itu bisa kita katakan sebagai berkat? Atau kita bilang, itu sudah sewajarnya? Kapan kita bisa berkata bahwa berkat ini cukup? Firman Tuhan ngomong, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, saya mau sharing sebuah peristiwa saudara, baru saja masih berkenaan dengan pandemi ini. Singkat cerita, saya bersama dengan beberapa teman-teman ex HIMA, himpunan mahasiswa di universitas saya yang lama. Kami berbincang-bincang, lalu kami memutuskan bahwa kami harus lakukan sesuatu dengan segala keadaan kami, dengan segala keadaan kita yang terbatas. We have to do something untuk Surabaya, karena kami dari Surabaya. Tapi kami bisa apa? Akhirnya kami memutuskan, oke, kita bergerak, kita cari yang namanya dana. Kita mau cari dana, kita mau salurkan. Apa bentuknya salurannya kita tidak tahu. Tapi singkat cerita ada seorang dari teman kami yang menggagas untuk memberikan sembako. Pada suatu hari saudara, saya belajar dari dua kejadian ini. Yang pertama saudara, pada suatu hari yang kedua, sewaktu berkeliling untuk membagikan sembako tadi, kita melihat ada seorang pemulung yang sudah lanjut. Lalu kita datang, lalu kita bilang, Pak, selamat pagi, ini untuk Bapak, bingkisan untuk Bapak. Saudara, jawaban Bapak ini mengejutkan bagi kami. Apa yang dia katakan? Matur nuwun, Dek, terima kasih, saya sudah dapat kemarin dari adik. Yang ini boleh diberikan untuk jadi berkat untuk yang lainnya. Saudara, waktu mendengar itu, hati kami seakan-akan nggak percaya. Orang yang menurut ukuran dunia adalah orang yang bukan berkecukupan, yang mungkin kekurangan. Tapi hari itu dia bisa berkata, terima kasih, saya sudah ada, saya sudah dapat kemarin. Ini bisa diberikan ke yang lainnya. Saudara,
Bapak ini bisa berkata cukup, apakah dia berkelimpahan? Saudara, ini pelajaran bagi kita. Apa artinya firman Tuhan berkata bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bisakah kita mengatakan cukup? Uang yang sudah dikasih ke kita cukup? Di satu sisi saudara, kejadian yang lain lagi, waktu kita coba membagi sembako tadi, bingkisan tadi kepada teman-teman di Gojek, Grab yang online, ojek online, kita waktu berikan ke mereka, satu orang mulai berkata, "Om," dia panggil, "boleh nggak Om, kalau ini kami bantu untuk mendistribusikan ke teman-teman kami yang nggak bisa keluar dari rumahnya karena lanjut usia atau karena hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja." Saudara, hati kecil kita waktu itu mikir, masa mungkin kita berikan? Apa mungkin orang ini cuma akal-akalannya saja? Tapi akhirnya singkat cerita kita putuskan untuk kita berikan. Ya, kita kasih. Saudara, hal yang luar biasa saudara. Dan itu benar-benar, sekali lagi Tuhan ajarkan apa arti cukup tadi. Ternyata benar, dia panggil beberapa temannya, lalu dia minta beberapa bingkisan, dan dia bawa, dan dia tunjukkan, "Pak, ini Om, ini yang akan kami berikan, si A, si B, si C." Lalu mereka pergi, mereka berikan. Setiap kali mereka bertemu dengan teman-temannya, mereka foto, lalu mereka kirim. Kami padahal nggak mengharapkan dia bakal kirim, kami sudah pasrah kok. Tapi ternyata saudara, sewaktu dia mau memberikan kepada teman-temannya, saudara, mereka mengerti apa kata arti cukup. Berkat yang mereka dapatkan, satu cukup bagi mereka. Mereka dapat berkat lagi, mereka bagikan ke orang lain. Arti berkat yang sesungguhnya saudara, bukan cuma dia ambil saja. Bahkan terakhir saudara, selesai semua, setelah beberapa hari kami dapat kiriman WhatsApp lagi sebuah video klip. Saudara, video klip ini menunjukkan bagaimana mereka waktu bertemu dengan kami, lalu mereka mendokumentasikan menjadikan sebuah video sewaktu mereka keliling ke tempat teman-temannya yang tidak bisa hadir, sewaktu mereka memberikan. Saudara, di sana kita bisa melihat apa arti berkat yang sesungguhnya. Apa arti berkat? Apa arti kata secukupnya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak serakah saudara. Padahal mungkin kalau dia ambil semua, itu mungkin cukup bagi dia untuk beberapa hari. Tapi dia berani katakan, "Ini untuk saya. Pak, terima kasih saya sudah dapat. Ini boleh berikan ke yang lain. Terima kasih untuk saya. Pak, boleh saya bantu untuk berikan kepada teman-teman kami yang lainnya." Saudara, berkat itu bukan saat kita berkelimpahan saja, bukan saat kita mendapatkan saja. Saudara, hari ini kita belajar dari sebuah tokoh dalam Alkitab. Bagaimana dia mengalami apa arti sesungguhnya berkat tersebut. Kita mau belajar dari sebuah tokoh di Alkitab, seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ayub, saudara. Kita baca dulu, siapa si Ayub itu? Kita baca dalam Ayub 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita baca ya, Ayub 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Kalau ditanya siapa Ayub, sepandangan manusia, di pandangan dunia, dia adalah seorang yang terkaya, orang yang paling kaya. Ini orang yang perfect. Kenapa saudara? Dia saleh, dia jujur, ia takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan, ia orang terkaya. Surga bumi memandang dia sebagai orang yang sukses. Satu bukti bahwa Ayub benar-benar dipandang Allah sebagai orang yang top, kita baca di ayat ke-8, dikatakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub adalah seorang yang benar-benar diberkati. Bukan saja diberkati jasmani, rohaninya juga. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Anaknya 10 sempurna katanya, ya kan? Dia dipandang oleh Allah sebagai satu-satunya yang tidak ada lagi di muka bumi yang melebihi dia. Surga bumi mengakui dia. Dia adalah orang yang sangat-sangat diberkati. Saudara, mungkin kita bilang, ini orang yang diberkati? Yes, karena dia diberkati secara jasmani, dia diberkati secara rohani. Tapi kita melihat saudara, apa yang terjadi setelahnya. Perbicaraan antara Allah dan iblis ngomong begini kan. Dia mau menggoda si Ayub, iblis ini. Lalu diizinkan oleh Allah. Godaono katanya, godain dia. Tapi saya percaya bahwa Ayub tidak akan berpaling daripada saya, kata Allah. Dia mulai dicobai. Kalau kita baca saudara, di ayat yang ke-13 sampai ayat ke-19, dari ayat ke-13 sampai ayat ke-19, itu saat dimana kekayaan Ayub yang paling terkaya diambil oleh iblis. Di ayat yang ke-14 dikatakan, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan ini kepada Tuhan. Mulai hilang saudara kekayaannya. Ayat ke-16 mulai dia berkata, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Kambing domba mulai terbakar habis. Lalu di ayat yang ke-17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, orang-orang Kastim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Unta-untanya mulai dirampas. Lalu ayat yang ke-18, yang sangat dikasihinya, anak-anaknya, dikatakan begini. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. 4 penjuru saudara, semua sisi. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Saudara, dari yang super kaya saudara, seketika habis saudara. Berkat yang dikatakan bahwa dia dapat berkat secara dunia, begitu menjadi orang kaya, dalam sekejap habis semuanya. Tapi kita mau lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub. Apakah Ayub komplain? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa kambing domba, ternakku semua kau bikin hilang saudara? Mengapa engkau Tuhan ambil anak-anakku? Kamu di mana Tuhan? Kenapa engkau nggak melindungi aku? Mungkin kita juga hari ini berteriak, saudara, Pak Tuhan, engkau yang mendirikan perusahaanku, kau memberikan pekerjaan kepadaku Tuhan, tapi kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Tuhan, kenapa perusahaanku sekarang susah Tuhan? Kenapa Tuhan, aku kok rasanya perusahaan kepada aku bekerja mulai mau ada isu mau melakukan pengurangan pekerja, atau mungkin kita sudah mengalami pengurangan pekerja.
Kita lihat saudara di ayat yang ke-20. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dikatakan begini, maka berdirilah Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub masih bisa berkata demikian. Ayub gak komplain, Ayub tidak sama sekali menyalahkan Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana seorang Ayub dari sangat diberkati, tapi saat berkat itu diambil, apakah masih ada berkat yang sejati dalam diri dia? Dia gak komplain, saudara. Dia gak komplain, dia gak teriak sama Tuhan. Tapi dia mau tanggung, dia koyakkan jubahnya, dia sujud menyembah Tuhan, dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih setia pada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan Allahnya. Saudara, malam hari ini kita mau belajar mengapa Ayub bisa berkata demikian. Itu adalah berkat yang sesungguhnya. Berkat yang sesungguhnya adalah saat kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saat mungkin semuanya kelihatan susah, saat kelihatannya semua yang kita miliki harus hilang. Dari hidup yang pasti, penuh dengan kepastian, menjadi suatu hidup yang tidak pasti. Awal tahun kita mulai merencanakan, Tuhan, saya bersyukur tahun lalu Kau berkati usahaku, pekerjaanku, pendidikan anak-anakku. Mungkin hari ini, tahun ini sudah punya planning. Kami akan melakukan pengembangan usaha, kami akan bekerja seperti ini, saya akan bekerja makin giat lagi. Anak-anak saya akan ikut lomba di sini, anak-anak saya akan melakukan prestasi seperti ini. Seketika juga hilang, sekejap hilang. Sama saudara, seperti Ayub, gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba-tiba semua yang dia miliki hilang. Apa yang dilakukan oleh dia? Apakah dia komplain, Tuhan, mana berkatmu Tuhan? Tuhan, berkatmu kenapa Engkau ambil? Enggak, saudara, dia gak komplain. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu saudara berkat yang sejati. Berkat adalah ketika kita tetap kuat sewaktu apa? Sewaktu kita dalam keadaan yang melemahkan kita. Berkat adalah ketika kita tetap kuat saat mampu bersyukur ketika kita tidak mempunyai apa-apa. Ketika mampu tersenyum saat kita diremehkan, dan tetap taat kepada Tuhan walaupun terpuruk. Berkat yang sejati adalah saat kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Berkat yang sejati adalah saat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan saat berkat yang sejati itu berikan, maka apapun yang kita dapatkan, kelimpahan, mungkin permasalahan, kita akan mampu untuk melaluinya. Berkat yang sejati datangnya dari Tuhan, dan apapun yang datangnya dari Tuhan tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau berkat yang kita dapatkan membuat kita menjauh dari Tuhan, tanda tanya, apakah itu berkat sejati? Berkat sejati adalah berkat yang datangnya dari Tuhan, dan berkat itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya sekarang supaya kita memperoleh berkat yang sejati itu? Bagaimana kita boleh kuat saat mungkin kita mengalami masalah, saat kita mungkin diremehkan? Bagaimana caranya? Kita belajar dari Ayub, saudara. Tapi sebelum ayat di Ayub, kita mau baca di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, saudara. Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu,
dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Kuncinya sudah ada, saudara, waktu di dalam Keluaran 23:25. Bagaimana supaya kita, roti kita, air minum kita diberkati? Tuhan ngomong, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan aku dan Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kuncinya sudah ada, dan itu yang dilakukan oleh Ayub. Kita lihat, saudara, 4 kunci yang dilakukan oleh Ayub untuk bisa mendapatkan berkat yang sejati. Hidup saleh. Tadi kita baca di ayat yang pertama, siapa Ayub? Hidupnya saleh, hidup yang suci dari segala segi kehidupannya. Dia mau memilih untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang tulus. Walaupun dicobai, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tidak pernah berhutang. Yang takut akan Tuhan, yang tidak mau menyimpang ke kanan, tidak mau menyimpang ke kiri, tapi dia takut akan Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan. Kalau kita lihat rentetan Ayub, dia, teman-temannya sudah mulai ngomong, bahkan istrinya ngomong sama dia, sudah, jangan lagi percaya sama Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Dia telah meninggalkan kamu. Tapi dia berkata, hai engkau, diam engkau perempuan jintik. Karena dia tahu, takut akan Tuhan itu modal dia. Yang keempat, saudara, menjauhi kejahatan. Saudara, 4 kunci ini kita belajar bersama-sama. Kita mau belajar hidup saleh, kita mau belajar untuk hidup tulus, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita akan mendapatkan berkat yang sejati itu dengan beribadah kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kelihatannya mungkin hari ini mungkin bisnis kita kacau, mungkin pekerjaan kita nggak pasti, kehidupan kita nggak nyaman. Tapi saudara, saat kita bisa mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Berkat sejati itu ada. Berkat sejati ada dalam diri kita, dalam hati kita. Saat kita bisa mengucap syukur, punya relasi dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, apa yang disediakan Tuhan di depan kita akan menjadi berkat, selalu menjadi berkat di mata kita. Saudara, sebagai penutup, saudara, di dalam ayat Ayub 42, setelah Ayub menjalani masa-masa tadi, di ayat 42 kita baru melihat bahwa bagaimana Ayub dimenangkan, bagaimana Ayub dipulihkan. Dengan perjalanan imannya, dia percaya bahwa benar Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, dan Allah tidak berhutang, saudara. Apa yang diberikan oleh Tuhan, Allah mengembalikan 2 kali lipat bagi Ayub. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing, sebelumnya 7.000, 6.000 unta, sebelumnya 3.000, 1.000 pasang lembu, sebelumnya 500, dan 1.000 ekor keledai betina, sebelumnya 500. Ia juga mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dikembalikan semua. Tapi Tuhan kasih bonus. Apa bonusnya? Anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga adalah Karen Hakpuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Tuhan kasih bonus, saudara. Saudara, saat kita mau untuk tetap setia pada Tuhan, untuk kita boleh melihat berkat sejati dari Tuhan, Tuhan gantikan kepada kita 2 kali lipat. Mungkin hari ini pekerjaan kita lagi nggak benar, Tuhan hari ini juga berkata kepada kita, bersyukur, bersyukur, jangan gerutu, jangan komplain, jangan komplain, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan inginkan, apa yang bisa kita lakukan dengan berkat yang Tuhan telah sediakan. Kalau tadi saya sharing bagaimana seorang Gojek
Sebagaimana seorang pemulung bisa berkata cukup, apakah kita bisa berkata cukup lalu memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain? Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Saya baru dapat videonya beberapa hari ini di Amerika, saudara. Bercerita mengenai 2 orang pemadam kebakaran yang baru saja selesai bertugas. Dia setelah kelelahan harus berperang dengan api, memadamkan api selama 12 jam. Dia masuk kepada sebuah restoran untuk mendapatkan kopi pahit, untuk minum, untuk menyegarkan. Saat mereka saling berbincang, sang pelayan mendengarkan ceritanya. Lalu tergerak hati pelayan ini. Apa yang dilakukan? Dia buatkan makanan, dia buatkan semuanya yang diminta, dia berikan. Lalu sewaktu saat mau membayar, sang pelayan menulis gratis sebagai ucapan terima kasih karena perjuangan Anda berdua memadamkan api. Semoga ini bisa memberkati saudara. Diberikan. Kedua pemadam kebakaran melihat sangat bersyukur karena sangat jarang orang boleh memperlakukan seperti itu ke mereka. Mereka bersyukur. Mereka akhirnya mengunggah cerita ini. Apa yang mereka bisa bagi, mereka tulis. Kalau cerita pengalaman ini di media sosial, lalu mereka mengencourage orang-orang untuk boleh datang dan diberikan sebuah note. Kalau ketemu sama pelayan ini, tolong berikan tips yang besar karena kebesaran hati dari pelayan ini. Saudara, akhir cerita banyak orang datang dan mulai orang menggali ceritanya. Saudara, ternyata pelayan ini bukan dari keluarga yang berkecukupan. Bahkan ayahnya sedang mengalami sakit stroke dan dia sedang mencari uang untuk pengobatan ayahnya, mencari uang untuk bisa membelikan kendaraan supaya bisa naik kursi roda, bukan kendaraan yang standar, tapi dia perlu uang. Tapi alih-alih uang itu dia simpan, dia tabung, tapi dia keluarkan untuk memberi kepada pemadam kebakaran. Saudara, apa yang terjadi terdengar? Mereka berusaha menggalang dana. Mereka butuh dana 17.000 US dollar untuk kendaraan ini. Pemadam kebakaran menggalang dana dan tidak suatu kebetulan. Mereka mendapatkan sampai dengan 86.000 dan itu diberikan kepada pelayan ini. Mereka datang ke rumah pelayan dan mereka memberikan. Saudara, sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal diam. Tuhan kita adalah sumber dari berkat tadi. Saat kita bisa mencari wajahnya, saat kita benar-benar menggantungkan setiap hidup kita kepada Tuhan kita sebagai bos kita, sebagai satu-satunya Allah kita, maka dia tidak akan berhutang dan dia pasti akan berkati. Sama seperti pelayan ini, sama seperti Ayub yang walaupun saudara semuanya diambil, mungkin kekurangan, tapi dia mau memberi. Kalau Ayub memberikan hatinya, kalau pelayan ini memberikan uangnya untuk mentraktir mereka makan, Tuhan gantikan dengan berbagai cara. Ayub digantikan Tuhan dengan 2 kali lipat. Sang pelayan, Tuhan pakai mereka yang memberikan donasi, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Saudara, sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber berkat sejati tadi. Dan malam hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita memperoleh berkat sejati tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh belajar bagaimana untuk mendapatkan berkat yang sejati itu. Bapak, mungkin saat ini kami hanya fokus dengan apa yang kurang dalam hidup kami. Kami ingin lebih kaya lagi, lebih sukses lagi, lebih sehat lagi, lebih cantik lagi. Tuhan, tapi di saat kami mulai mengalami kekurangan, mungkin mulai kami ada permasalahan di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di keuangan kami, di kesehatan kami. Tuhan, kami mulai merasa kami gak diberkati. Tuhan, tapi kami tahu malam hari ini sama seperti Ayub. Kami mau memiliki berkat sejati itu. Kami mau memiliki berkat,
yaitu berkat hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersyukur kalau Engkau jadikan kami, Kau teguhkan kami, Kau ingatkan kami kembali untuk kami kembali lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap hati yang mendengarkan malam hari ini Tuhan, Kau yang kuatkan. Malam hari ini Engkau yang akan sapa bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah berhutang. Engkau adalah Bapa sumber berkat itu. Dan kami mau malam hari ini kami hanya bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menguatkan setiap daripada kami. Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami kembali. Roh Kudus-Mu yang akan menyatukan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan biarlah sekali lagi seluruh pujian, hormat, kemuliaan, seluruh pengagungan kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oke, saat ini kita beri tepuk tangan buat firman dari Coach Stefanus yang telah diberikan pada malam hari ini. Kiranya firman ini tidak sia-sia, kita semua percaya, tapi ini boleh menjadi berkat buat setiap pribadi kita. Amin. Amin. Saat ini kita mau tenangkan hati, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh Kau wartakan di tengah-tengah kami. Kau mau berkati Coach Stefanus, Kau berkati setiap karya pelayanannya, Kau berkati kehidupannya, Engkau berkati pekerjaannya, agar semuanya itu boleh Kau berkati dengan berlimpah-limpah luar biasa Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama karena pada malam hari ini Engkau telah izinkan kami bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun begitu kami sangat terbatas Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau telah izinkan kami boleh bersekutu malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami telah selesai bersekutu. Kiranya kasih-Mu sungguh tinggal dalam hati kami, tinggal dalam keluarga kami. Dan terutama Tuhan, kami mau berdoa buat pandemi COVID-19 ini, agar cepat boleh berlalu dari bangsa kami Tuhan, cepat boleh berlalu dari dunia ini, agar perekonomian boleh kembali pulih, agar begitu banyak orang jiwa yang boleh Engkau selamatkan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas, bahwa Engkau lah Yesus sang penyembuh kami. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Engkau sendiri berkata ya Tuhan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberi. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati mengetuk pintu hati-Mu Tuhan, dan kami meminta rahmat kesembuhan yang telah Kau berikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, dan Kau senantiasa memelihara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lagu pujian ini boleh menjadi doa kami buat bangsa ini. Segenap hati kami Tuhan. Untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Segenap hati kami Tuhan, bagi bangsa ini kami
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nah Tuhan Yesus, hanya namamu yang kami tinggikan sampai di atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagaimana permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa, pelindung kami masing-masing. Doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kebaikan Tuhan. Semua teman-teman yang di rumah, terima kasih. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Nantikan setiap minggu pertama dan minggu ketiga persekutuan doa tetap ada di PDGB, di channel YouTube-nya. Subscribe teman-teman, dan jangan lupa jam 7:30 minggu pertama dan ketiga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.